قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara video yang cukup memprihatinkan dan sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Karena dalam video ini mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan ucapan ini, ya, tampak dari zahirnya adalah orang yang jarang atau mungkin tidak pernah membaca Al-Quran. Ataupun kalau mungkin dia membacanya, atau kalau dia membacanya mungkin dia tidak mentadaburinya. Nah, tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini. Ya. Sangat tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala dikatakan harus ngomong dulu, harus izin dulu kepada wali kutub kalau ingin menurunkan azab atau bala, ya, atau bencana, musibah, tsunami atau yang semisal dengannya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Kalau wali kutub mengiyakan di ACC, barulah terjadi. Subhanallah. Hal ini bertentangan dengan apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala bentuk kerajaan, dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu maha mampu akan segala sesuatu. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, lagi maha mengampuni hamba-hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada makhluknya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu maha melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan. Ya, jadi nggak ada penyebutan harus izin dari Allah Subhanahu. Jadi tidak ada penyebutan bahwa harus izin dulu kepada makhluknya, ya, atau yang mereka sebut dengan istilah wali kutub atau yang semisal dengannya. Ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, huwa ghaffarun li dhunubi man sya'a min ibadihi idza taba wa anaba minha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni dosa-dosa orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, kalau sang hamba itu bertaubat dan kembali kepadanya, kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa itu. Mu'aqibu man asarra 'alaiha wa aqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas. Allah Subhanahu wa taala akan
menyiksa orang-orang yang terus-menerus di atas dosa itu dan melakukannya. La yamna'uhu mani'un. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala min fi'lin arada ay yaf'alahu, dari perbuatan yang dia ingin lakukan. Wala yahulu bainahu wa baina dzalika ha'il, dan tidak ada penghalang dari makhluk yang mampu untuk menghalanginya. Kenapa? Di annahu lahu mulkus samawati wal ard. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dialah pemilik kerajaan langit-langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, ya, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi apa yang diucapkan oleh orang ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tak ada satupun musibah yang menimpa ya manusia atau hamba-hambanya kecuali itu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wali kutub. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki segala sesuatu, dan Allah yang Maha melakukan segala sesuatu. Dan dia tidak butuh izin kepada makhluknya atau konfirmasi kepada makhluknya. Ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi." Tak ada satupun musibah yang menimpa di muka bumi itu, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, melainkan itu sudah tertulis, sudah tercatat di kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menampakkannya, sebelum kami memunculkannya. Artinya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Allahul Mahfuz, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba ada orang yang seperti ini, dia berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala konfirmasi dulu kepada wali kutub. Subhanallah. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi Allah, tidak ada yang mampu untuk melemahkan Allah, dan Allah tidak butuh konfirmasi kepada makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah, bencana, malapetaka atau ujian bagi hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk melemahkan Allah di langit-langit maupun di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha mampu akan segala sesuatu. Semua ayat-ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan Allah tidak butuh sebagaimana diucapkan oleh orang tadi. Subhanallah. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Ini ya, perkara yang harus kita hentikan bersama-sama. Ya. Saya berharap semoga video ini sampai kepada para ulama, para asatidzah al-fudhala yang ada di MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, atau perlu sampai kepada Bapak Menteri Agama, ya, agar orang-orang yang seperti ini modelnya dihentikan dari ceramah-ceramahnya. Ya, dia berbicara tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan ini adalah bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Syaitan itu hanya menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, dan agar kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang kalian ketahui. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Siapa yang ngajarkan? Allah itu kalau mau turunkan bala ngomong dulu ke wali kutub. Di mana tertulis dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Di mana tertulis dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih? Tidak ada. Ini kita harapkan semoga ya sampai kepada pihak yang berwenang, ya, agar menasihati atau menghentikan orang-orang yang seperti ini.
Nah, video ini mengandung ya penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatirkan ya, jangan sampai kemungkaran yang seperti ini ya kita biarkan ya, sehingga kita menjadi sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang Bani Israel, yang mereka ini tidak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisannya Isa putra Maryam. Kenapa? Karena mereka itu berbuat maksiat ya, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga video ini sampai kepada pihak yang berwenang sehingga bisa menegur atau menghentikan orang yang berbicara dalam video itu. Walaupun dia Habib, walaupun dia mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Ya, jangankan mereka, para habaib atau orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah Nabi SAW sabdakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Jika seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Artinya apa? Yang namanya hukum ya benar atau salah itu tidak pandang bulu. Yang mau keturunan Nabi atau bukan, ya dia mau ustadz atau bukan ustadz, kiai atau bukan kiai, ya atau siapapun dia. Kalau itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Rasulullah SAW yang sahih, harus kita tegur dan harus kita ingatkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam meniti dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ajal datang menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.